nantinya dapat merencanakan pengembangan karir ke depannya. Kerja ini mempunyai tujuan untuk menilai serta mengevaluasi kemampuan atau keterampilan hingga pencapaian dan pertumbuhan setiap tenaga kerja atau karyawan. Untuk proses dalam penilaian kinerja itu memiliki 6 tahapan, yang dimana tahapan yang pertama adalah menetapkan standar kinerja, yang dimana proses atau tahapan yang pertama itu harus dilakukan dalam penilaian kinerja adalah dengan menetapkan standar kinerja. Nantinya seorang manajer harus bertanggung jawab dalam menentukan keterampilan dan kemampuan apa yang harus dievaluasi. Kemudian standar-standar kinerja tersebut nantinya harus dimasukkan ke dalam deskripsi jabatan dan desain jabatan. Harus dibuat dengan jelas serta objektif supaya para karyawan dapat memahaminya dengan mudah. Jadi tanda-tanda ini tidak boleh dibuat secara samar-samar, karena hal tersebut tidak dapat menegaskan standar kerja dengan jelas. Kemudian tahapan yang kedua yaitu mengkomunikasikan standar kinerja kepada karyawan. Apabila standar kinerja ini sudah dirancang dengan sedemikian rupa, maka standar kinerja tersebut perlu dikomunikasikan dan dirundingkan kepada para karyawan terlebih dahulu. Karena hal ini bertujuan untuk agar supaya karyawan mengetahui dan juga mengetahui apa yang diharapkan oleh perusahaan. Jika standar kinerja tidak dikomunikasikan kepada para karyawan, maka hal tersebut akan dapat menghambat penilaian kinerja nantinya. Kemudian pada tahapan yang ketiga yaitu mengukur kinerja nyata yang dimana dalam mengukur kinerja nyata dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang kita dapat dari berbagai sumber, misalnya dari laporan lisan, dari laporan statistik pengamatan, dan juga dari laporan tertulis. Perlu diketahui bahwa pengukuran kinerja nyata harus dibuat berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada. Jadi untuk tahapan yang keempat ini yaitu membandingkan kinerja nyata dengan standar yang ditentukan, yang dimana tahapan ini adalah penilaian kinerja itu penilaian kinerja ini membandingkan kinerja nyata dengan standar kerja yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi dalam perbandingan tersebut akan terjadi penyimpangan antara kinerja nyata dengan standar kinerja. Kemudian penyimpangan tersebut nantinya akan dilakukan perbaikan. Kemudian untuk tahapan yang kelima adalah untuk merundingkan hasil penilaian dengan karyawan. Pada proses ini yang harus dilakukan oleh seorang manajer adalah mendiskusikan atau merundingkan hasil penilaian dengan para tenaga kerja atau karyawan yang bersangkutan. Perlu diketahui bahwa proses yang satu ini merupakan sebuah proses yang menantang bagi seorang manajer. Mengapa saya katakan demikian? Karena nantinya seorang manajer harus menyiapkan dan menyajikan
penilaian yang benar-benar akurat. Dengan adanya penilaian yang memang betul-betul akurat, nah, jika kita sudah merundingkan hasil penilaian kinerja ini, maka nantinya akan membuat para karyawan mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan ini di masa yang akan datang, dan juga akan mengetahui dampak yang ditimbulkan, bisa berupa dampak negatif, bisa juga berupa dampak positif. Jadi tergantung dari bagaimana penilaian yang disajikan oleh manajer tersebut. Kemudian untuk tahapan yang keenam ini yaitu mengambil tindakan korektif, yang dimana pada proses penilaian kinerja ini yang perlu diketahui adalah pengambilan tindakan korektif atau perbaikan, yang dimana jika nantinya timbul penyimpangan antara standar kinerja dengan standar nyata yang sudah dikomunikasikan kepada karyawan, maka nantinya akan dilakukan sebuah perbaikan. Dengan begitu, selanjutnya pihak dari perusahaan juga dan karyawan harus mengambil sebuah tindakan untuk memperbaiki kinerja ke depannya. Kemudian selanjutnya adalah mengenai metode penelitian kinerja. Metode penelitian kinerja juga terdiri dari 6 metode penelitian, yaitu metode penelitian umpan balik 360 derajat. Metode penelitian umpan balik 360 derajat ini merupakan penilaian kinerja karyawan yang menggunakan umpan balik dari lingkaran karyawan yang meliputi manajer kerja, konsumen, pelanggan, dan laporan. Penilaian kinerja ini melibatkan 5 komponen, yaitu self appraisal, yaitu karyawan melihat kembali kinerja mereka dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sendiri. Kemudian manager review, yaitu manajer melakukan penilaian tradisional terhadap karyawan serta mengevaluasi tim. Kemudian ada peer review, yaitu rekan kerja satu tim menilai kemampuan karyawan dalam bekerja sama, pengambilan inisiatif dan kontribusi terhadap tim. Kemudian ada appraising manager. Di sini manajer menilai bawahannya untuk mengevaluasi karyawan berdasarkan laporan langsung. Kemudian ada customer atau client review, yaitu penilaian ini berdasarkan ulasan pelanggan dari klien yang berinteraksi dengan karyawan secara teratur. Yang kedua adalah skala penilaian metode. Skala penilaian atau rating skill method adalah metode penelitian kinerja yang menilai para karyawan berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan. Menggunakan pendekatan ini mencatat penilaian mereka mengenai kinerja pada sebuah skala tersebut, meliputi beberapa kategori, biasanya dalam angka 5 sampai 7 yang didefinisikan dengan kata sifat seperti luar biasa, karangan, atau butuh perbaikan. Yang ketiga yaitu metode insiden kritis. Metode insiden kritikal atau insiden method adalah metode penelitian kinerja yang membutuhkan pemeliharaan dokumen-dokumen tertulis mengenai tindakan-tindakan karyawan yang sangat positif dan sangat negatif. Tindakan tersebut yang disebut pengaruh efektivitas secara positif ataupun negatif mencatatnya. Kemudian selanjutnya adalah
jalan yang sangat baik. Jika mau, bisa membuat seseorang yang biasa-biasa saja terdengar seperti seseorang yang sangat berprestasi baik. Yang kelima yaitu metodenya standar kerja atau World Standard Method adalah penilaian kinerja yang membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditentukan atau tingkat output yang diharapkan manfaatnya menggunakan standar sebagai kriteria penilaian adalah objektivitas. Jadi penilaiannya adalah objektivitas. Yang terakhir yaitu metode skala penilaian berjangkar perilakuan. Ini dapat pekerjaan secara kualitatif dan juga kuantitatif. Perbandingan ini kinerja karyawan dengan contoh perilaku spesifik yang diberikan rating angka. Standar tersebut menjadi dasar penilaian kinerja, misalnya pelayanan anggaran sesuai permintaan di 4, sedangkan pelayanan pelanggaran sesuai permintaan dan tepat waktu diberi rating 5 dan seterusnya. Kelebihan metode ini adalah menggunakan standar yang jelas dan konkret. Analisis kinerja